Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Deteksi Penipuan Transaksi Online Menggunakan Knife Bias dan Anomaly Detection. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi kasus penipuan transaksi online terus meningkat seiring perkembangan teknologi. Jadi untuk mengatasinya, kami diperlukan yaitu sistem deteksi otomatis yang mampu mengenali pola transaksi mencurigakan secara tepat. Teknik data mining berperan penting karena dapat menganalisis data besar dan menemukan anomali yang sulit dideteksi secara manual, sehingga deteksi penipuan menjadi lebih akurat dan efisien. Kemudian di tujuan proyek ini yaitu ada dataset. Dataset ini yaitu berisi data transaksi kartu kredit yang digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis kasus penipuan atau fraud. Dataset ini terdiri dari 284.807 transaksi dengan 30 fitur, termasuk fitur anonim V1 sampai V28 serta time, amount, dan class sebagai targetnya. Jadi atribut penting dalam dataset ini yaitu ada time, waktu transaksi relatif terhadap transaksi pertama, kemudian ada amount, jumlah nominal transaksi, kemudian ada V1 sampai V28 yaitu fitur hasil transformasi PCA yang menyembunyikan identitas asli, kemudian di sini ada kelas atau label targetnya, yaitu apabila 0 transaksi itu normal. Jadi kalau misalkan 1 yaitu transaksinya fraud. Dataset ini sangat tidak seimbang atau imbalance karena normalnya itu 99,83% data, kemudian fraudnya ini cuma 0,17% data. Kemudian ya ini ada workflow yaitu alur kerjanya, yaitu kami di sini ada file yaitu yang pertama, kemudian di sini ada select column, ya, dan kemudian ada pre-process yaitu jadi pre-process ini kami buat ada dua cabang, yaitu cabang yang pertama yaitu ada knife bias, prediction, test and score, dan kemudian coefficient metric. Kemudian di progress cabang keduanya yaitu ada outlier, data table, dan scatter plot. Lanjut. Kemudian di sini ada EDA atau exploratory data analysis, yaitu fitur amount memiliki distribusi yang tidak seimbang karena sebagian besar transaksi bernilai kecil, sementara itu transaksi dengan jumlah besar sangat jarang dan terlihat sebagai data yang menyimpang. Pola ini penting karena transaksi mencurigakan biasanya muncul pada nominal yang sangat kecil atau justru sangat besar. Lanjut, sini ada processing data. Pertama itu ada load data yaitu fill widget. Data set diimpor dari credit card. Kemudian total datanya itu seperti yang saya bilang tadi yaitu 284.807 baris dengan 30 satu fitur. Kemudian ada target kelas yaitu yang kalau misalkan 0 di sini dia normal, tapi apabila dia 1 yaitu fraud atau anomali. Kemudian ada processing data, pemilihan fitur select column. Pada tahap ini ditentukan mana yang menjadi fitur dan mana target. Tujuan untuk memberitahu orange fitur mana yang digunakan modelnya, yaitu fiturnya yaitu time, amount V1 sampai V28. Target kami yaitu kelas, yaitu meta tidak kami gunakan karena tidak termasuk target kami. Kemudian di sini ada processing data, yaitu kami yang ketiga menggunakan normalisasi progress widget. Semua fitur numerik V1 sampai 28 amount telah dinormalisasi menggunakan Z score. Nilai fitur diubah menjadi skala rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Tujuannya yaitu menyamakan skala antar variabel agar model tidak bisa tidak bias terhadap fitur bernilai besar. Kemudian kolom kelas tetap kami gunakan 0/1 karena tidak dinormalisasi. Hasilnya itu data siap digunakan untuk modeling atau knife bias. Kemudian di pemodelan, yaitu yang pertama ke knife bias. Knife bias adalah algoritma supervised learning berbasis probabilitas algoritma. Ini bekerja sangat baik pada data besar dan tidak seimbang, sehingga tetap mampu mengenali pola fraud meskipun jumlah kasus fraud ini sangat sedikit. Selain cepat dan efisien, knife bias juga
stabil saat digunakan sebagai baseline dan memberikan gambaran awal yang jelas tentang kemampuan model dalam mendeteksi transaksi beresiko. Langsung saja, di sini ada hasil permodelan, hasil evaluasi model Naive Bayes. Itu model Naive Bayes menunjukkan performa sangat tinggi pada pengujian, akurasi rekal dan AUC yang besar menandakan model mampu membedakan transaksi fraud dan non-fraud dengan baik. Namun perlu kehati-hatian dalam intervensi karena dataset tidak seimbang. Artinya model bisa saja lebih mudah menebak kelas mayoritas sehingga performanya terlihat sangat tinggi. Kesimpulan yang bisa diambil dari slide nomor 10 ini yaitu Naive Bayes efektif untuk deteksi fraud pada data ini. Yang kedua, evaluasi harus mempertimbangkan imbalance data agar hasil lebih objektif. Oke, next. Kita akan lanjut ke slide 11. Baik, di sini kita melihat ada confusion metric Naive Bayes. Nah, di sini model mampu mengidentifikasi transaksi non-fraud dengan sangat baik, terlihat dari jumlah true negatif yang sangat besar. Model juga bisa mendeteksi transaksi fraud, namun angkanya jauh lebih kecil dibandingkan non-fraud. Performa yang terlihat tinggi ini harus dianalisis dengan hati-hati karena dataset sangat tidak seimbang. Ketidakseimbangan data membuat model lebih cenderung menebak kelas mayoritas sehingga akurasi tampak tinggi. Kesimpulan yang bisa kita ambil di slide ke-11 ini yang bisa saya ambil yaitu adalah Naive Bayes tetap efektif untuk prediksi awal. Namun untuk deteksi fraud yang lebih akurat perlu dilakukan penanganan imbalance data seperti oversampling atau undersampling. Oke. Next ke slide 12. Di sini bisa kita lihat permodelan hasil prediksi menunjukkan bahwa hampir seluruh transaksi diklasifikasikan sebagai tidak fraud. Nah, ini terjadi karena dataset didominasi oleh kelas normal sehingga model mengikuti pola tersebut. Setelah normalisasi diterapkan, model dapat membaca pola dengan lebih konsisten. Intinya, performa model masih terpengaruh oleh ketidakseimbangan data. Untuk meningkatkan kemampuan deteksi fraud, perlu ditetapkan metode seperti penyeimbang data atau penggunaan model yang lebih kuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan insight model dari Naive Bayes. Yang pertama, model sangat akurat dalam mengenali transaksi normal, terlihat dari nilai akurasi, presisi, dan recall kelas mayoritas sangat tinggi. Yang kedua ada AUC atau Area Under the Curve, mengukur kemampuan model membedakan kelas fraud dan non-fraud. Nilai AUC-nya menyentuh angka 96,3%. Ini menunjukkan bahwa model sangat baik dalam memisahkan kedua kelas, meskipun data fraud sangat sedikit. Yang ketiga ada prediksi cenderung berat ke kelas non-nol atau non-fraud, karena dataset sangat tidak seimbang dan model probabilistik seperti Naive Bayes sensitif terhadap perbedaan distribusi kelas. Yang keempat ada normalisasi fitur membuat model bekerja stabil karena Naive Bayes mengandalkan distribusi data yang seragam. Dan yang kedua ada anomaly detection. Anomaly detection adalah teknik untuk menemukan data yang menyimpang dari pola mayoritas. Metode ini sangat berguna untuk pada dataset fraud yang tidak seimbang karena outlier seringkali mewakili transaksi yang tidak normal. Dengan mengidentifikasi nilai-nilai yang jauh berbeda dari distribusi lainnya. Teknik ini membantu mengenali potensi fraud sejak awal sebelum model prediksi dilatih.
Selain itu, deteksi outlier memberikan gambaran awal mengenai kualitas data, pola ekstrim, serta area risiko yang mungkin luput dari algoritma supervised. Ini adalah tampilan data table yang memperlihatkan hasil identifikasi outlier pada setiap baris data. Kolom outlier berisi label yes atau no yang menunjukkan apakah sebuah transaksi terdeteksi sebagai anomali. Dari keseluruhan data, hanya sedikit baris yang terdeteksi sebagai outlier, mengindikasikan bahwa anomali pada dataset ini sangat jarang. Setiap fitur F1 sampai F10 ditampilkan dalam bentuk nilai numerik dan bar visual, sehingga memudahkan pola ekstrim pada baris yang menjadi outlier. Baris yang berisi label yes biasanya memiliki nilai fitur yang jauh menyimpang dibanding baris lainnya. Tabel ini membantu memverifikasi manual dan memahami karakteristik data yang diklasifikasikan sebagai anomali. Selanjutnya ada visualisasi scatter plot outlier pada atribut F17 dengan F14. Scatter plot ini menunjukkan hubungan antara fitur F17 dan F14 dengan menandakan outlier. Terlihat satu titik yang jelas menyimpang jauh dari pola data normal, menandakan adanya transaksi dengan karakteristik tidak biasa. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi data ekstrim yang berpotensi menjadi anomali atau aktivitas yang mencurigakan. Insight Anomaly Detection. Satu, model hanya menemukan sedikit outlier, menunjukkan pola data yang sebagian besar stabil. Yang kedua, outlier yang muncul memiliki nilai fitur yang sangat berbeda dari data normal. Yang ketiga, titik-titik outlier ini berpotensi mewakili transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan. Yang keempat, hasil ini membantu mengarahkan fokus analisis pada data yang berisiko. Kesimpulannya, dataset fraud bersifat sangat tidak seimbang, sehingga algoritma perlu penanganan khusus untuk mendeteksi kelas minoritas. Model Naive Bayes mampu memberikan prediksi awal dengan cepat dan stabil, tetapi cenderung lebih fokus ke kelas mayoritas. Hasil prediksi menunjukkan bahwa sebagian besar data diprediksi sebagai kelas non-fraud, menandakan model masih kesulitan menangkap pola fraud. Outlier atau anomaly detection berhasil mengidentifikasi titik data yang menyimpang, yang dapat menjadi indikasi transaksi tidak normal. Kombinasi Naive Bayes dan Outlier Detection memberikan gambaran awal tentang resiko, namun masih perlu peningkatan agar lebih akurat mendeteksi fraud. Sekian dari kami, mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.